Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak Ibu muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sambung kembali kajian pada pembacaan dan syarah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam At-Tirmizi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kitab yang membahas tentang bentuk fisik Rasulullah, lalu adab dan keseharian hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harapannya membaca kitab Syama'il ini, kalau bentuknya adalah adab dan keseharian beliau, ada yang bisa kita tauladani dan kita turuti dan kita juga mengamalkannya. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini kita sampai di bab Maja'a fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang ibadahnya Rasul. Kita akan cerita pada kesempatan subuh hari ini tentang ibadah beliau. Di pertemuan terakhir, kalau tidak salah, bab tentang pakaian, ya, pakaian Rasul. Nah, ini kita masuk bab Maja'a fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu beberapa hadis. Ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada nanti riwayat dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Isinya mirip, karena itu saya sebutkan satu saja. Dari hadis yang senada ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diceritakan, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima qadamah. Ini sering maknanya sering kita dengar, ya. Kata Abu Hurairah, Rasulullah itu yusalli, salat. Salat di sini nanti kalau kita tengok maksudnya adalah salat malam beliau. Kita nyebutnya tahajud, ya, hari ini. Rasulullah itu salat hatta tarima qadamah. Apa? Qadamah itu kaki. Rasulullah itu salatnya itu sampai membuat kaki beliau itu bengkak-bengkak. Nah, ya. Lagi kita nyengok kaki bengkak lah, ya. Rasulullah salat malamnya itu dalam hadis riwayat Abu Hurairah hatta tarima qadamah. Di riwayat yang lain hatta tantafikhu qadamah. Ya, sama artinya itu. Makna tarima atau makna tantafih atau dalam bahasa kita tadi sampai bengkak-bengkak, itu syarah ulama likasrati wa tuli qiyamihi. Itu sampai bengkak itu karena lamanya berdiri beliau itu di dalam salat. Ya, salat malam Rasul, Bapak Ibu, ya. Memang kalau dibaca nanti dalam riwayat yang lain, oh ya, Masya Allah, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya, ya, bab tentang tahajud dan qiyamul lail Rasul. Ini kita pada akhirnya mungkin bercerita, kalau nak turut seperti Nabi, dak turut. Jangankan kita, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup sezaman dengan beliau, ini menceritakan, ya, menceritakan kisah itu. Ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sepupu Nabi sebetulnya dia. Dia punya, Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, punya bibi yang menjadi salah satu istri Nabi, ya. Menjadi salah satu istri Nabi. Namanya Maimunah. Ya, jadi mahram kan. Jadi waktu itu dia bermalam di rumah bibinya Maimunah ini. Kebetulan malam itu Rasulullah sedang mabit di rumah Maimunah. Tahu Pak istilah mabit? Bukan malam bina iman dan takwa. Itu irma masjid gitu, ya. Ya. Mabit itu kalau dalam istilah kehidupan Rasul giliran bermalam. Ya, karena kan kita tahu Rasul ummahatul mukminin, beliau punya istri berbilang, ya. Nah, sehingga ada istilah mabit dalam kehidupan beliau itu. Malam ini di sini, malam itu di situ, ya. Nah, mabit. Wajar kalau kita udah tahu, kita mabitnya di situ-situlah, ya. Jadi mabit Rasulullah di rumah Maimunah. Jadi pada waktu tengah malam Rasulullah bangun untuk qiyamul lail, untuk tahajud.
Bangunlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini. Dia bangun, berdiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bagi isyarat memindahkan beliau ke sebelah kanan Nabi, ya. Nah, inilah yang kemudian kalau kita sholat jamaah berdua, makmum tuh harus di sebelah kanan, ya. Meloklah dia sholat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam hadis itu, ya. Ini nak nunjukkan saking lamanya berdiri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Ngomong Ibnu Abbas ini, ya. Apa katanya? Hatta hamamtu bi amri su', sampai aku ini punya pikiran yang buruk katanya. Nah, diapakannya Nabi? Tak diapa-apakan. Faqila lahu wa ma hamamta bihi? Kau pengen buat apa? Ya, pengen buat apa? Oh maaf, memang bukan Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud tadi, ya. Kalau tertukar kalau Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Apa yang kau inginkan? Qala hamamtu an aq'uda wa ada'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pengen duduk katanya itu. Amalah sudah kayak aku tinggal ke bae Nabi ini, ya. Itu saking lamanya salat malam Rasul. Berijola Nabi kayak pas salam mano Ibnu Mas'ud tadi misalnya itu, ya. Saking lamanya itu, Pak. Ya, salat malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di riwayat Ibnu Mas'ud ini tidak diceritakan apa yang dibaca oleh Nabi. Nanti dalam riwayat yang lain, sahabat yang lain yang pernah kejadian melok juga salat malam secara khusus dengan Nabi, namanya sahabat Huzaifah ibnu Yaman. Jadi satu malam dia salat malam bersama Rasul. Berdiri macam Ibnu Mas'ud tadi, ya. Meloklah salat. Habis Nabi kemudian baca Al-Fatihah, amin, ya. Nabi membuka bacaan ayatnya itu dengan Alif Lam Mim Zalikal Kitabul la, baca Al-Baqarah, ya. Nah, di riwayat itu disebutkan dalam benak Huzaifah, oh Nabi ini baca Al-Baqarah. Panjang Pak Al-Baqarah itu kan. Oh, Nabi ini bakal berhenti di ayat yang ke-100 dalam pikiran dia. Baca terus Nabi itu. Sampai ayat ke-100 nyambung terus Nabi itu, ya. Itu Bapak kalau dicacak ke dikit Al-Baqarah 100 ayat, penat juga itu, ya. Subuh misalnya, ya. Karena panjang kan Al-Baqarah itu. Nah, berarti Nabi ini bakal berhenti di ayat ke-200. Ya. Sampai ayat 200 tidak berhenti Nabi itu, nyambung. Ay ngabisi Al-Baqarah berarti, ya. Al-Baqarah kan 286 ayat dihabisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di ayat terakhir yang sering kita baca itu kan di dalam tahlil, ya, atau zikir pagi kita. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu dalam benak Huzaifah mungkin selesai juga Al-Baqarah ini mungkin, ya, mungkin. Tidak disebut dalam hadis itu, ya. Apa yang kemudian terjadi? Nyambung Nabi itu, Pak. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. An-Nisa. Ngabisi An-Nisa. Habis An-Nisa berbalik lagi Nabi. Alif Lam Mim. Tak ngurut, dalam riwayat itu. Allahu la, maca Ali Imran. Ngabisi dulu. Ya, dan itu baru rakaat pertama yang diceritakan Huzaifah itu. Ya, bukan rakaat kedua lah nak sudah, rakaat pertama baru. Jadi maca Al-Baqarah, maca Ali Imran, maca An-Nisa. Kalau kita buka mushaf itu, ya, Ustaz, ya, berapa Ustaz juznya itu? 4 juz setengah lebih kurang, ya. Kurang sehalaman, 4 juz setengah itu ngabisi sampai surah An-Nisa itu. Oh, jangan dicacak di Masjid Nurul Huda ini, ya, tarawih misalnya. Datang ke jamaah ke pengurus, jangan undang lagi Ustadz itu ngapo, alangkah membacaan, ya. Itu baru rakaat pertama, Pak. Belum lagi nanti ada tambahan dalam riwayat yang lain itu. Nabi itu kalau baca Quran dalam sholat malam beliau, kalau sampai di bacaan ayat yang bicara tentang surga, berhenti dulu baca ayat. Berdoa Nabi itu, ya Allah, tolong masukkan aku sebagai ahli surga. Kalau ketemu ayat tentang neraka, stop lagi bacanya Nabi itu. Maca ayatnya, stop dulu. Berdoa lagi, ya Allah, minta jauhkan dari siksa neraka. Maca ayatnya tuh Bapak lagi panjang, ditambah dengan doa-doa itu banyak ayat surga neraka, ya.
di dalam 3 surat tersebut. Kita tidak bisa bayangkan itu ya, berapa lamanya sholat malam Rasulullah itu. Maka wajar dalam riwayat-riwayat ini disebut hatta tarima qadama, hatta tantafiha qadama, sampai bengkak-bengkak ya. Nah, itu kalau di konversi waktu mungkin jam 12 lah bangun Nabi itu ya, atau jam 1 untuk kemudian melaksanakan qiyamul lail ini. Nah, ini yang tadi saya sebut Pak, kita kalau nak nurut tak terturut ya, nak seperti plek macam Nabi itu. Tapi paling tidak kita bisa baca-baca bagaimana sholat malam Nabi secara umumnya. Nah, yang bisa kita turut, kita turut. Contoh, misalnya dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya berapa rakaat sholat malam Nabi, dijawab oleh beliau apa? Kebiasaan Nabi itu sholat malam 11 rakaat. Ya, rinciannya kalau kita nyebut hari ini 8-nya tahajud, 3-nya witir. Nah, ini mampu gitu ya. Apalagi kalau macanya setelah Al-Fatihah Al-Kafirun rakaat pertama ya, Al-Ikhlas setelah rakaat kedua ya. Hari ini jam 4.18 subuh misalnya. Kurang seperempat 4 bangun, beres-beres dikit masih terkejar itu 11 rakaat. Sudah Al-Fatihah Al-Kafirun ya, sudah Al-Fatihah Al-Ikhlas terkejar. Ya, paling tidak dapat berapa rakaat salat malam tadi? 11 rakaat macam Nabi ya, jumlahnya bukan bacaannya ya. Jadilah dapat bilangan rakaatnya. Memang kita itu ngambil yang lemak-lemak juga loh hari ini. Macam tarawih itu ya. Tarawih itu kan qiyamul lail khusus di bulan Ramadan. Itu nama lain tahajud sebetulnya ya. Baru populer memang di zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab yang dilakukan tiap-tiap malam sampai kelar Ramadan itu. Zaman Nabi belum ada tarawih macam kita tarawih tiap-tiap malam itu ya. Nah, ngapa kita sebut kita ngambil lemaknya baik? Sebab kalau kemudian nak tengok bacaan, ya itulah bacaan Nabi tadi. Ya. Kalau nak ikut bilangan rakaat, ya, waktu dipopulerkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab yang saya temukan paling tidak minimal dilakukannya 23 rakaatnya. Ya. Kita bilangannya ngambil yang dikit, 8 rakaat, bacaannya yang pendek. Dah jadilah itu ya. Itu. Nah, paling tidak kita dapatlah pahala qiyamul lail itu. Nah, karena itu memang ya, nanti kita akan temukan mengapa Rasulullah mengistimewakan waktu malam ini. Seperti misalnya di dalam kitab Bidayatul Hidayah li Hujjatil Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, menarik sekali pembahasan beliau di bab tentang tidur ya, bab tentang tidur itu. Jadi ada bab tentang tidur dibahas Pak dengan sangat baik oleh Imam Ghazali itu. Di awal-awal bab itu beliau menyebut fajtahid antastaiqadha minan naumi qabla al-fajri. Ini kan pesan untuk kita umat Nabi Muhammad. Kata Imam Ghazali, fajtahid, berusahalah kamu itu antastaiqadha minan naumi, agar bisa bangun qabla al-fajri, sebelum waktu fajar. Fajar itu subuh, nama lain subuh ya. Kenapa kemudian diminta bangun sebelum azan subuh? Agar kemudian ada sebahagian waktu yang istimewa itu kita isi dengan ibadah. Nanti kita kalau baca Pak, pesan para orang-orang soleh sebelum kita, salafun soleh, itu sering menyebut di antara waktu yang paling istimewa dalam sehari semalam itu adalah waktu-waktu yang akhir dari waktu malam. Maka kita mengenal ada istilah sepertiga malam yang terakhir ya. Kapan itu waktunya Ustaz? Kalau kita bagi 3 nian karena nyebut sepertiga anggaplah berarti siang malam bagi 2, 12 jam ya. Berarti mulai dari jam 6 lah, anggap mulai masuk waktu maghrib. 12 jam bagi 3, 4 jam 4 jam. Jam 6 sampai jam 10 awal malam. 10 sampai ke jam 2 tengah malam. Nah, jam 2 sampai sisanya itulah sepertiga malam yang terakhir ya. Kalau mampu bangun dari jam itu afdal, bagus. Tapi kalau tak mampu, ya ambil sebahagiannya. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Dalam istilah disiplin ilmu usul fikih ada kaidah itu. Tak bisa buat semua, tak bisa ambil semua, jangan tinggalkan semua. Tak bisa bangun jam 2, jam 3 ya. Tak bisa bangun jam 3, setengah 4. Setengah 4 masih oke lah ya, masih boleh ya. Kalau misalnya nanti subuh makin mundur lagi, pukul 4 pun boleh ya. Berusaha untuk kemudian bangun sebelum azan subuh. Ya.
inilah waktu-waktu yang terbaik, termasuk waktu-waktu nanti menjelang dekat-dekat subuhnya itu, yang disebut dengan waktu sahur. Ini sering atau mungkin pernah saya sampaikan ya. Jadi sahur itu salah satu jenis waktu, nama waktu. Itu kalau disebut sahur yang terbayang apa Pak? Makan sahurnya ya. Nak puasa tuh makan sahur. Makan sahur tuh maksudnya itu makan di waktu sahur. Jadi sahur itu nama waktu. Pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi waktu sahur itu kapan? Ya, kata beliau apa? Biqadri 50 ayat. Itu sebelum subuh sekiraan bacaan 50 ayat. Yang panjang ya, dari Al-Baqarah. Maka kalau kita konversi waktu ya 20 menit lah atau 30 menit. Itu waktu makin istimewa itu. Ya. Tapi kalau kita mampu untuk bangun sebelumnya lebih bagus lagi. Jadi nanti di waktu sahur anggap 15 menit nih. Sebelum masuk azan subuh, itu kalau dalam Al-Quran ada lagi kebiasaan yang diceritakan oleh Allah tentang kebiasaan orang-orang soleh. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, kalaulah selesai sholat sebelumnya, pas masuk waktu sahur, amalan paling afdolnya apa? Beristighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya tadi kalau mampu misalnya bangun lebih awal, anggap 3:30 misalnya. Atau kurang 1/4 jamnya pakai tahajud, atau 20 menitnya pakai tahajud, sisanya jelang subuh zikir istighfar. Ya, ini amalan yang paling istimewa di waktu sahur, karena secara khusus artinya dalilnya dalil khusus. Allah menyebut tentang kebiasaan orang-orang ibadur rahman itu wabil ashari hum yastaghfirun. Nah lah terduduk gitu misalnya di mihrab kita di rumah, di sajadah kita di rumah, atau misalnya Ustaz aku nak ke masjid, nunggu azan di masjid. Nah, tunggu di situ 10 menit, 15 menit, nunggu di situ ya. Itu yang kemudian kita zikirkan ya dengan zikir-zikir tersebut. Atau di rumah boleh ya, sambil guling-guling lagi boleh dah Ustaz, boleh. Sudah tahajud tadi itu ya. Dan ini nanti kita akan ketemu juga ceritanya di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini juga ada. Saya bacakan ini ya. Tapi lagi-lagi nanti hasba melihat kondisi kita. Jangan sampai kemudian oh begitu Nabi itu Ustaz. Aku nak turut macam Nabi nian. Nanti saya akan lihatkan situasi kondisinya pada Nabi dan pada kita. Satu waktu dalam riwayat Aswad bin Yazid, ini seorang tabi'in, bertanya dengan Ummul Mukminin Aisyah. Sa'altu Aisyah. Nah, kalau riwayat-riwayat sholat malam ini termasuk diantaranya yang banyak dari Aisyah, Bapak Ibu ya, dan wajar karena kan istri Nabi SAW yang paling tahu bagaimana malam Nabi SAW. Aku bertanya, kata Aswad bin Yazid ini, an sholatir Rasul SAW bilail, tentang sholat malamnya Rasul. Maka dijawab oleh Aisyah, kana yanamu awwalal lail. Nabi itu ya suka dan senang sekali tidur di awal malam. Ini satu ya, kebiasaan yang dilakukan Nabi itu kalau tak ada lagi aktivitas itu menyegerakan tidur. Nah ini disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing ya. Tsumma yakum, lalu nanti faidah awal malam itu tidur agar mudah bangun di akhir malam. Kan biasanya kita begitu ya, kalau tidur cepat bangun cepat ya. Habis isya mungkin ada aktivitas sebentar, jam-jam 9 misalnya tidur ya, itu nak bangun pukul 2 itu mudah insyaallah ya. Nah, polanya begitu ya. Tsumma yakum, lalu Nabi qiyam, bangun ya, berdiri, lalu salat malam. Fa idza kana minas sahari autar, kalaulah kemudian sudah dekat waktu sahur, Nabi witir, mengakhiri salat malamnya itu ya. Tsumma ata firasyahu, dan kemudian balik ke kasurnya, ke tempat tidur beliau. Fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahli. Nah, ini disebut ya di dalam riwayat ini, sekiranya Rasul saat itu berhajat kepada istri beliau, maka beliau akan sampaikan hajat itu. Maksudnya berhubungan suami istri ya di waktu sahur. Fa idza sami'al adzana wathaba, kalau kemudian azan sudah berkumandang, maka beliau akan segera bangun. Fa idza kana junuban, kalau beliau bangunnya itu dalam keadaan junub karena tadi ada hajat dengan istrinya, afadha alaihi minal ma, Nabi akan mandi dulu. Wa illa,
Kalau tidak, kalau tadi itu cuman baring-baring bae biasa, tawaddo, maka Nabi akan berwudu, tsumma kharaja ila shalah. Lalu kemudian beliau keluar untuk menunaikan sholat bersama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya, ini juga boleh kalau misalnya kita, artinya waktu sahur itu kalau bisa memang sudah tidak sholat lagi. Biasanya zikirnya memang berzikir, istighfar ya. Boleh di tempat kita duduk itulah mihrab, atau seperti Nabi kalau mampu ya. Nah, ini saya sebutkan begini karena begini Pak ya. Nanti memang ini bolehnya tentang tidur sejenak sebelum subuh. Di antaranya juga ketemu riwayat yang lain, atau tidur sejenak sesudah azan subuh. Tapi itu yang dilakukan oleh Nabi ini, lihat kondisinya Pak waktu itu ya. Nabi itu satu, rumah beliau itu, rumah Aisyah nyebutnya ya. Nabi itu kalau baca sirah Pak, hampir memang saya sering ketemunya itu kalau nyebut rumah ya dinisbatkan kepada istri-istri beliau. Jarang saya ketemu baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Nabi. Biasanya baitu Aisyah, baitu Maimunah, baitu Hafsah. Ya, dulu ada guru kita nyebut itu sunnah katanya. Makanya kalau kamu ada rumah, namanya itu nama rumah istri katanya. Oh, mah itu. Ya katanya begitu ya. Nah, ini rumahnya Aisyah. Nah, rumah Nabi sebetulnya ya, tapi Aisyah di situ. Nah, rumah Aisyah itu Ummul Mukminin itu yang hari ini tempat makom beliau, belah kiri kalau kita masuk raudhah tuh. Kalau buka pintu kamar beliau itu langsung perimaman, kan begitu ya. Itu yang kawasan raudhah yang disebut dalam hadis. Ma baina ghurfati wa mimbari haza. Kan dalam riwayat begitu, antara kamarku, rumah beliau dengan Aisyah, dengan mimbar. Kalau kita dalam raudhah kan ada mimbar itu, yang tempat khotib naik untuk sholat Jumat. Raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Itu pas Pak, Nabi itu kalau buka pintu langsung perimaman beliau. Jadi kalau Nabi tidur-tiduran sejenak, tidur-tidur ayam uji kita setelah qobliyah subuh, nanti ketemu dalam riwayat, memang Nabi kadang-kadang buat itu. Ya wajar. Ya, kalau beliau buka langsung, kalau kita rumah agak jauh, ya perlu waktu dari rumah ke masjid. Belum lagi Bilal bin Rabah itu, dia tidak bakal berani qomat kalau kemudian belum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari bilik beliau. Ya, ini nanti di riwayat yang lain Pak, Nabi itu ketika azan subuh, Bilal mengumandangkan azan, Nabi akan sholat di rumah beliau. Kan sholat sunnah itu kan disebut dalam pembahasan sholat sunnah, di antara pembahasannya apa? Yang terbaik dari sholat sunnah dilakukan di rumah ya. Letakkanlah sebagian sholat kalian, kata Nabi, di rumah-rumah kalian. Terangi rumah kalian dengan sholat-sholat sunnah, bukan yang wajib. Kalau yang wajib kita buat di masjid ya. Nah, tapi lagi dan kita adik Pak, kita kalau nak betul-betul macam Nabi untuk hari ini ya, aku nak qobliyah subuh di rumah baik misalnya itu ya. Nah, rumahnya jauh, nak ngidup ke mobil mulu misalnya itu ya. Ya kita tertinggal mungkin takbiratul ihram bersama imam yang itu juga istimewa. Nah, jangan kita menggugurkan itu ya. Kalau Nabi tadi kan belum bakal dia qomat Bilal bin Rabah itu kecuali sudah melihat Rasulullah keluar dari bilik beliau. Kalau kita siapa kita kadang-kadang begitu ya. Nah, kan ada taukid ini. Lah bunyi tet mulai itu risau jamaah tuh, ayo qomat ya. Kaget dulu si fulan belum datang, enggak ditunggu lagi gitu oleh wong ya. Iya, nah itu. Nah, jadi ini ya beberapa tentang kisah-kisah ibadah malam Rasulullah SAW di hadis-hadis yang awal, terutama tentang qiyamul lail beliau ini. Nah, karena itu sekali lagi seperti pesan Imam Al-Ghazali tadi, berusaha untuk fajtahid antastaiqadha minan naumi qabla al-fajr, itu kita mujahadahi. Makanya kalimatnya fajtahid, kita tirakati ya, kita berusaha untuk mudah-mudahan bisa melakukan qiyamul lail ini. Ya paling tidak dapat sebahagiannya. Kalau belum mampu macam Nabi ini yang 11 rakaat, mulai dari berapa yang kita mampu? Paling tidak 2 rakaat lah minimal, agar kita termasuk sebagai ahli qiyamul lail. Kata Imam Nawawi lagi di dalam kitab Al-Azkar, itu beliau menyebut, kalau engkau mendapatkan satu amalan sunnah, maka buatlah walaupun sekali, kata beliau, agar engkau pernah tercatat sebagai ahli amalan sunnah tersebut. Tahajud nih, agar kita disebut istiqomah, itu paling tidak minimal 2 rakaat, paling tidak. Terutama waktu kita baru nak mulai belajar tahajud misalnya. Woi, istimewa Ustaz tahajud. Oh, istimewa. Kalau begitu aku nak tahajud. Ya.
tahajudnya pelan-pelan Pak. Kalau ibadah sunnah tuh konsepnya begitu, kalau dulu guru kita memesankan ya. Jangan langsung ngegas, bahasanya begitu ya. Baru dapat materi tentang tahajud langsung malamnya. Malam ini aku nak bangun jam 2. Nak ngejar 11 rakaat. Seperti penyampaian Ustadz tadi. Misalnya begitu ya. Mungkin bisa bangun malam ini jam 2. Ya, sedangkan dia lupa kapan terakhir tahajud. Saking lamanya udah tahajud misalnya atau belum pernah tahajud. Bisa dia bangun jam 2 maksa ke diri Pak. 11 rakaat bisa, tapi saya khawatir kalau yang model ini nanti mulai malam ketiga, aduh beratnya, nak bangun jam 2 ini. Mulai ada perasa itu ya. Iya. Yang ke dulu awal-awalnya 11 rakaat mulai agak ngurangi itu. Iya, 8 rakaat tahajud jadi 4, ya. Lama-lama gak lewat seminggu dak niat lagi itu bangun tahajud misalnya ya. Nah, ibadah sunnah ini kalau dulu kita dikasih tahu thariqahnya itu memang mulai dari yang bilangan sedikit dan sehingga kemudian kita senang dengan amalan itu. Ya, dua. Nanti kalau kita sudah senang Pak dengan amalan sunnah itu, kuantitinya itu, jumlahnya itu nanti bertambah sendiri insya Allah. Ini berlaku untuk semua. Baca Quran misalnya ya. Kita ini sampai lupa misalnya kapan terakhir baca Quran? Buktinya apa? Ya, Quran itu berdebu. Ada debu misalnya di pojok lemari. Kemudian dapat materi tentang keutamaan tilawah Al-Quran sehari sejuz misalnya. Langsung diambil Quran tuh, pacak kita maksud ke sehari sejuz. Tapi kita itu hari itu hari pertama yang kita lupa kapan bahkan terakhir baca Quran. Nah, saya khawatir juga model begitu. Ya, hari pertama sejuz dapat. Hari kedua mulai merasa, berat nih anak sejuz sehari itu ya. Mulai berkurang setengah juz, seperempat juz. Lewat seminggu udah baca Quran lagi setahun, misalnya begitu ya. Maka kalau nak mulai yang begini tuh memang pelan-pelan. Baca Quran mungkin sehalaman, 2 halaman, sampai nanti Allah hadirkan senang dengan amalan itu. Nanti jumlahnya nambah sendiri, itu insya Allah begitu biasanya ya. Nah, karena itu sekali lagi, bangun sebelum waktu subuh itu istimewa. Wabil khusus dapat minimal 2 rakaat, itu kita syukuri. Ya. Ada satu hadis Bapak Ibu, ini luar biasa hadis ini ya. Saya menyebutnya begitu karena Nabi secara khusus menutup hadis itu dengan kalimat, kalau kita melakukan gawean ini, kata beliau, maka fa'asbaha nasyitan atyabun nafsi. Hari itu kita akan lalui dengan semangat dalam mood keadaan yang terbaik. Wa illa kalau itu tidak kita buat kaslan, kata Nabi. Kita bisa males seharian itu. Apa itu Pak? Jadi ini diawali dulu dengan awal malamnya. Ketika kita tidur itu kita diikat Pak oleh syaitan. Ini ya. Memang gaib ini Pak. Ya, dak kejingoan. Di mana Ustaz dia ngikat tuh? Dak kejingoan, ya. Kan ada hijab. Tapi dalam hadis Nabi ceritakan, awal malam kita tidur tuh diikat oleh syaitan. 3 ikatan, salah sa'uqad. Uqad ini mirip-mirip buhul Pak. Kalau pernah dengar istilah buhul ya, itu sesuatu yang memang mudarat sebetulnya. Kalau dalam dunia sihir kan ada istilah sihir itu Pak. Ada istilah buhul ya. Buhul ini apa bahasa mudahnya? Sesuatu yang biasanya dikirimi oleh orang yang tidak senang kepada orang yang dia tidak senangi. Ada media namanya buhul. Ya, saya jarang sebetulnya meruqyah, tapi sering dapat cerita dari kawan-kawan yang memang spesialis meruqyah ya. Walaupun kalau terdesak nian, akhirnya saya juga meruqyah. Pernah satu ketika, nah ini yang saya ceritakan ini kondisi yang terdesak tadi. Karena kebetulan saya mengisi kajian rutin pekanan di instansi itu, satu waktu kepala wilayahnya itu sakit. Sakitnya itu sakit yang macam sakit non medis lah, misalnya kita ringkaskan begitu. Karena ketika berobat, ya itu jawaban dokternya itu tiap kali datang tak sama, lain-lain ya. Dan kadang dia merasakan tiba-tiba waktunya sehat-sehat nih, tapi ketika kena lagi drop lagi badannya itu ya. Nah ini biasanya kan gangguan-gangguan non medis kalau yang begitu ya. Akhirnya kita ikhtiar ya, kita datangi mes beliau ya, KPP beliau, kemudian kantor wilayah beliau. Apa itu? Nak cari buhul itu. Karena sihir ini biasanya ada buhul. Kalau ketemu buhulnya lebih cepat sembuhnya, biasanya begitu. Ya, selain media ruqyah dibaca-baca itu. Dicarilah ke mes beliau, tempat beliau tinggal ya. Di belakang lemari, di bawah kasur, di bawah ranjang. Buhul itu kadang dikirimi Mbak ya. Ini kalau kita misalnya tidak pernah kejadian langsung,
Ada apa yang begitu Ustaz? Memang ada. Ya. Akhirnya apa? Ketemunya itu pas di kantor wilayah beliau itu. Kita masuk ke ruangan khusus kepala wilayah itu, kita lihat, kita cari di lemari, ya sudut-sudut, pas merabah ya, meraba-raba bahagian meja beliau ini itu di salah satu sudut macam ada benda. Bukan saya itu yang megangnya waktu itu, karena yang nyari itu ada sekitar 3 4 dengan pegawai-pegawai di situ ya, dengan orang-orang yang bekerja di situ. Ustaz, ini kayaknya ada sesuatu katanya. Coba tengok. Nah, dia mundur ya, dia tengok dari bawah, nampak ada yang diikat itu di ujung bawah meja itu. Saya bilang ambil, keluarkan. Dikeluarkan. Bentuknya sekitar semak inilah panjangnya itu, macam kain yang dilipat kecil ya. Itu biasanya di dalamnya itu rempah atau apa ya, baunya harum. Ya. Dan tidak mungkin kan ini siapa yang ngikatkannya di bawah itu? Biasanya kiriman. Nah, kiriman ini kan pakai media yang gaib. Nah, buhul itu ya. Buhul ini biasanya memang bawa mudarat. Nah, itu kalau dalam sihir itu harus dihilangkan dulu Pak, buhul itu. Baru nanti bisa lebih cepat ya untuk sembuhnya. Harapannya begitu. Nah, yang mirip-mirip dengan buhul ini dalam segi bahasa itu ukot. Nah, kita ini tiap malam diikat oleh ukot, oleh buhul ini, oleh syaitan. Tiap kita nak tidur tuh. Makanya banyak orang yang susah bangun, Pak. Kalau kita alhamdulillah ini paling tidak yang hari ini kan ini subuh selamat kita. Di luar sana banyak Pak yang subuhnya tak selamat. Kenapa? Ukotnya ini buhulnya ini belum dilepas. Maka dalam hadis Nabi itu disebut agar 3 ikatan syaitan itu lepas setiap waktu subuhnya, sebelum subuhnya itu, kata Nabi, fa idza staiqazta, kalau engkau bangun cepat-cepat maca doa bangun tidur itu Pak, yang populer yang kita dihafalkan dari dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. In halat uqdah, kata Nabi, lepas 1 ikatan. 1 baru Pak, kan 2, 3 tadi ya. Belum. Oke, kamu sudah baca doa, kayaknya masih lama subuh nih, tidur lagi. Tidak jadi bangun tadi itu karena masih ada 2 lagi. Makanya sudah baca doa itu, dalam riwayat itu segera bangun. Ya, sudah kita baca doa, mungkin apa istilahnya itu, ngulet begitu sebentar ya. Sambil, kalau dalam riwayat yang lain nanti Nabi juga biasa baca Pak pas bangun tidur itu, baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kalau misalnya kita hafal, lemak jadi zikir itu. Paling 2 menit selesai baca 10 ayat itu. Kalaulah hafal dengan bagus ya. Itu sambil kita nyantai-nyantai dulu. Sebab kalau kita bangun terkejut langsung berdiri juga, itu tidak bagus Pak. Ya, pusing gitu itu. Boleh kalau ada penyakit yang di kepala, migrain atau apa ya, bisa jadi kalau bertambah usia rawan kena stroke dan sebagainya. Maka kalau bangun itu sambil, makanya ada ajaran doa. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau dalam Bidayatul Hidayah ada lagi tambahan itu. Itu sebetulnya untuk memberi ruang badan kita ini adaptasi dulu dari aktivitas tidur ke bangun tidurnya itu. Nah, segera ke kamar mandi, ambil wudhu maksudnya itu. Ketika sudah berwudhu, inhalat uqdah, lepas lagi 1 ikatan. Lah 2 Pak, tinggal 1 lagi. Apa kemudian 1 lagi itu agar lepas? Salat sunnah 2 rakaat. Maka kata Nabi, fa asbaha nasyitan atyabun nafsi. Kalau yang 3 ini sudah kita buat, baca doa bangun tidurnya, lalu ambil wudhu dan sholat sunnah ringkas 2 rakaat, maka hari itu dijanjikan beliau kita akan semangat menjalani hari ya. Atyabun nafsi, kondisi kita, mood kita insyaallah bagus seharian itu. Nah, inilah yang nak kita buat sebetulnya melalui bacaan-bacaan syama'il ini, agar melihat oh ini malam-malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu ya Bapak Ibu untuk melihat bagaimana malam beliau yang diceritakan di awal-awal ini. Nanti masih akan ada beberapa hal yang lain, hadis yang lain disebutkan di sini, tapi beberapanya sudah kita sebutkan ya. Misalnya nanti ini juga boleh ya, saya sampaikan dulu bahwa di dalam riwayat Ibnu Abbas, ini kita baca dulu sedikit yang dari Ibnu Abbas ya. Ini diceritakan bahwa pernah juga malam itu dia bermalam di rumah bibinya yang juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi ini dengan sahabat-sahabat banyak ikatan ya. Fatajatu fi aradil wisada.
aku tidur di sisi lebar bantal. Di situ ada bibiku mahramnya dan ada Rasul. Manakala Rasul dan istrinya berbaring di sisi panjang bantal itu. Lalu Rasul tidur sehingga tengah malam, kata Ibnu Abbas ini. Au qablahu biqalil, atau kurang sedikit atau lewat sedikit dari tengah malam itu. Jadi tadi kita sebut jam-jam 12-an itu. Kalau riwayat ini Nabi itu bangun ya. Kemudian Nabi bangun, bersihkan wajah beliau dari bekas tidur ya. Bekas-bekas tidur ya, mungkin apa ya, iler apa mungkin termasuk ya. Dan membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, baru kemudian ngambil air wudu. Ya, ngambil air wudu yang ada di sana. Faqumtu ila jambihi, maka aku kemudian mendekat kepada beliau untuk kemudian mengikuti salat. Ya, salat itu disebutkan dalam riwayat ini rakaataini, 2 rakaat. Ya. Nah, ini summat toja, nanti kemudian Nabi itu akan berbaring lagi. Nanti kita ketemu bahwa dalam hal tidur ini diceritakan juga di sini ya. Ini katanya juga memudahkan untuk bangun. Kita qiyamul lail. Apa itu? Bahwa di antara sunnah kita tidur itu ala syikkikal aiman. Mungkin pernah dengar ya, berbaring ke arah sebelah kanan ya. Ini tak apa saya ceritakan di masjid yang lain tapi ya. Jadi ada bapak-bapak itu bertanya, "Ustaz, aku ini neman bebala dengan orang rumah. Ngapo? Pasal tidur," katanya itu. "Ngapo tidur kamu itu ya?" Kata bini aku, "Kamu nih ngapolah," katanya, "tiap tidur selalu belakangi aku." Katanya begitu ya. Akhirnya saya tanya, karena sudah sering ini mendapatkan pertanyaan begitu. "Kamu tidur sebelah kanan apa sebelah kiri?" Nah, mulai itu kan. Mulai dia cak bingung. Apa ya ini ya? Maksudnya siapa yang sebelah kanan, siapa yang sebelah kiri? Ya. Rupanya dia yang sebelah kanan, bininya sebelah kiri. Karena nak ngamal ke sunnah ini, dia kan berbaring sebelah kanan, bininya belakang dia. Nah, ya Pak, kamu salah posisi tidur. Itu ya. Itu. Yang terbaik itu, tapi saya tak tahu, bapak-bapak kan punya ininya sendiri ya, punya posisinya sendiri ya. Itu suami sebelah kiri. Kalau kemudian nak ngambil sunnah syikkikal aiman ini, istri di sebelah kanan. Jadi dua-dua pacar ngambil sunnah ngadap ke sebelah kanan. Posisinya lemah, kita meluk bini gitu. Nah, dari belakang ya. Kalau kita tadi sebelah situ ya, kita seolah-olah kata bini melakangi aku, lakiku ini. Aku bermarah, apa ida ya. Kan pacar juga Ustaz, bini meluk dari belakang. Lain katanya itu ya. Iya, agak sensitif istri itu. Maka kita yang peluk dari belakang agar sama-sama bisa ngadap ke sebelah kanan ya. Itu paling tidak awal tidur Pak. Sebab kalau latih tidur tu tak baca lagi gitu ngalangi. Apa terlentang, apa ke kiri, ya, apa berbalik badan, namanya latih tidur. Tapi kalau kita teringat balik lagi posisi itu. Nah itu yang dulu pernah kita diajarkan ya tentang bab tidur ini. Nah jadi itu ya. Dan itu katanya memang memudahkan untuk bangun. Satu lagi lah ya sebelum nanti tanya jawab. Ini saya dapatkan dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Bukan Ustaz Abdul Somad sekarang, bukan ya. Syekh Abdul Somad sekitar 2 abad yang lalu. Ulama terkenal di Palembang tapi tidak terlalu dikenal oleh kita ya. Makamnya di Patani, Thailand ya. Jadi dalam kitab beliau itu bab tentang tahajud. Beliau sebut di situ beberapa tips-tips agar mudah bangun tahajud. Ada satu yang menarik karena menurut saya awal bacanya itu macam tak ada hubungan langsung. Apa itu? Kata beliau, agar mudah bangun di waktu malam, lakukanlah sunnah qailulah, kata beliau. Pernah enggak dengar istilah qailulah, Pak? Qailulah ini tidur siang sebelum zuhur. Jadi tidur siang waktunya memang sebelum zuhur kalau mau disebut qailulah. Oh, Ustaz, aku tidur siangnya sudah zuhur. Makan ya, zuhur baru tidur. Ya betul, itu tidur siang juga ya, tidak apa-apa, masih bagus ya. Tidur siang ini bab yang juga diperintahkan Nabi, Pak. Ini kan banyak bapak-bapak mungkin yang sudah pensiun bisa ambil sunnah-sunnah ini ya. Kata Nabi, tidur sianglah kalian, karena sesungguhnya syaitan tidak tidur siang ya. Syaitan tidak tidur nian kalau Pak ya. Siangnya tidak tidur siang, malamnya nunggui kita tadi kan ya. Nah, qailulah ini khusus untuk sebelum zuhur. Jadi misalnya zuhur jam 12. Kalau bisa setengah 12 boleh. Ustaz kurang setengah jam boleh, dari jam 11 boleh. Yang penting pas zuhurnya bangun. Jangan ngambil sunnah qailulah, jamaah zuhurnya tertinggal misalnya itu ya. Nah ini bahaya pula kalau kebiasaan. Nah qailulah itu memang sunnah sebelum itu.
Nah, saya waktu membaca itu ngira ini apa hubungan langsungnya? Kan tahajud lama lagi malam. Ternyata untuk kesehatan ruas-ruas tulang ini ya, sunnah qailulah itu. Dan ini justru Pak, saya baca artikel itu ketemu pernah. Mungkin ada masih jejak digitalnya itu ya. Tidur siang sebelum zuhur ini justru beberapanya diamalkan oleh orang-orang dan negeri bukan Islam. Jepang itu saya pernah lihat ada salah satu sekolah anak-anaknya. Itu sistem dan cara sekolahnya itu diantaranya memberikan waktu rehat sebelum zuhur. Jadi saya lihat betul itu ada kursinya itu memang bisa yang ditarik begini sehingga telentang. Jadi sebelum zuhur itu tidur, ya dikasih waktu tidur siangnya sebelum zuhur. Ada juga saya pernah baca itu artikel juga. Lagi-lagi mungkin masih bisa dicari jejak digitalnya itu. Salah satu beberapa perusahaan di Korea itu juga begitu menerapkan gantian rehat sebelum zuhur untuk karyawannya itu. Ya, dia nyebutnya bukan sebelum zuhur, sebelum matahari naik. Ya setinggi tombak itu, waktu zuhur itulah. Ya, itu ternyata kesannya kepada produktivitas kerja karyawannya itu lebih bagus, ya dibandingkan sebelumnya yang tidak pernah ngamalkan itu. Mungkin itulah ya. Nah, yang penting kita buat baik. Kalau kita lihat Rasulullah buat, kita buat pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Walaupun kita tidak tahu apa manfaatnya. Yang penting kita lakukan karena itu pernah dilakukan oleh Nabi. Insya Allah ada hikmah dan faedahnya. Nah itu ya, sunnah qailulah namanya. Itu waktu-waktu tidur yang baik. Ya, di samping terakhirnya ini ya, hindari waktu-waktu tidur yang memang dimakruhkan. 3 dalam sehari. Pertama sudah sholat subuh. Kalau bisa jangan langsung tidur. Ya, kalau kita masih bisa, Ustaz aku capek nian. Kalau masih bisa menunda, tunda. Paling tidak sampai tulu isyams, ya, sampai terbit matahari. Nah, itu kalau nak tidur, tidurlah. Itu satu. Yang kedua, sesudah sholat asar. Ya, juga makruh Pak, Bu, untuk tidur ya. Mungkin kita ngalami kalau kita tidur sudah asar tuh ya. Apalagi makin dekat maghrib. Bangun-bangunnya tidak lemak justru. Bukan kemudian merasa nyaman, macam tak lemak, peraso biasanya tidak lemak ya. Kadang-kadang pening juga dan sebagainya. Yang ketiga sesudah sholat maghrib sampai masuk waktu isya. Kalau kita ngantuk nian, ya sudah maghrib, kalau bisa tunggukan dulu. Cari gawe lain, mungkin apa main nonton ya. Masuk isya baru tidur. Nah itu boleh, itu bagus ya. Baik, dah inilah insyaallah mudah-mudahan bermanfaat hadis-hadis yang awal dalam bab ibadat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai separuhnya ya, nanti insyaallah kita bahas berikutnya lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk membaguskan kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Dipersilahkan kalau mungkin ada soalan 1 2. Ada? Aja. Oh, dari belah sini terus pertanyaan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma satu pertanyaan Ustaz. Nah. Manakah yang harus kita utamakan dalam beribadah? Kualitas atau kuantitas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Ibadah ini dari sisi hukum ada 2 ya. Pertama wajib, yang kedua sunnah. Kalau wajib tidak baca diutak-atik. Ya. Dia sudah dari sanonya. Nah, begitu bahasanya kita itu ya, tauqifi dalam bahasa syariat. Ya. Ustaz, subuh itu 2 rakaat, masih ngantuk aku. Baca tak? Diskon serakaat baik. Tak baca misalnya ya. Gitu. Itu yang wajib-wajib itu. Sudah dari sananya itu tauqifi. Maka kita tidak bicara lagi kuantitas di situ ya kalau yang wajib. Misalnya Ramadan, start lama 30 hari itu. Boleh tak aku puasa 20 hari baik? Oh, lemaknya kendak ya. Tak bisa, tak boleh. Sebulan, 29 hari atau 30 hari. Maka kita tidak bicara kuantitas untuk yang wajib. Yang wajib ini yang kita baguskan apa? Kualitasnya. Ya. Salat yang fardu kan nanti ada marotibnya. Memang boleh kita sholat di rumah, boleh. Yang lanang boleh Ustaz, boleh juga. Kalau dalam ahlu sunnah wal jamaah, hukum sholat jamaah itu paling tingginya sunnah muakkadah. Tidak sampai wajib kita nyebutnya. Memang nanti ada beberapa kelompok nyebut wajib sholat jamaah. Tapi kan kita tahu adanya kebolehan sholat di rumah. Ya, kalau kita nyebut wajib, kan makna wajib itu kalau dibuat berpahala, kalau ditinggalkan
Dosa, berarti berdosa sholat di rumah kalau kita nyebut wajib. Karena itu seperti yang disebut oleh Imam Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, hukum sholat jamaah sunnah muakkadah. Tapi itulah marotib paling tinggi. Paling tinggi sholat ini. Nah ini nak nyebut kualitas tadi itu ya. Kalau kita lelaki, paling tingginya itu sholat berjamaah di masjid. Pasti di awal waktu kalau jamaah di masjid kan. Baru nanti ada peringkat-peringkat berikutnya. Terlambat ke masjid, masbuk, sholat di rumah, jamaah, sholat dewean, ya, sholat di akhir waktu. Nah itu kualitas. Nah kita nak ambil kualitas yang terbaik, ya, sesuai dengan keumuman dalil. Tujuan hidup kita ini ujian dari Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, yang terbaik amalan itu. Nah itu kualitas. Nah kalau masalah yang sunnah, tadi kan yang wajib. Kalau masalah yang sunnah sama sebetulnya ya, itu yang kita baguskan itu kualitas juga. Sebab masalah kuantitas dalam masalah yang sunnah tadi seperti yang saya spill sebentar tadi itu, yang kita baguskan itu kualitas dalam sunnah. Kualitasnya apa kalau yang sunnah itu? Adwamuha. Ini yang disebut oleh Nabi. Sebaik-baik amalan kalian, amalan yang sunnah maksudnya adwamuha, yang istiqomah, yang dawam. Wa in qalla, walaupun bilangannya dikit. Ya, Ustaz aku nak rajin duha, boleh? Ya, berapa rakaat Ustaz? Kalau nak macam Nabi 8. Kalau masih kurang 12. Paling sedikit 2. Nah, biasanya saya begitu kalau menjelaskan. Artinya apa? Kamu sesuaikan, kamu bisanya berapa? Ustaz aku baru nak mulai belajar duha, mulai 2 dulu. Biasanya saya begitu. Tak langsung, nah buatlah macam Nabi 8. Atau buatlah sampai semaksimal mungkin 12. Padahal duha kapan terakhir lalu Pak saking lalamunya dak duha. Ini nanti yang tadi kita khawatirkan Pak. Bisa kita paksakan badan kita langsung 12 hari itu rakaat duha. Kaget hari ketiga tinggal 8. Ya, lewat seminggu tinggal 2. Ya, lewat 2 minggu dak duha lagi karena merasa berat tadi dari awal ya. Maka yang sunnah ini pelan-pelan. Ya, 2 rakaat kuantitasnya ya. Nah, yang kita kejar kualitasnya juga sama ya. Kualitas apa? Dawamnya, istiqomahnya ya. Nah, lebih baik 2 rakaat duha selama hidup daripada 8 rakaat ya setahun sekali misalnya itu ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Nah ya cukup ya sudah ada cukup ya baik kita cukupkan sudah waktu syuruk. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari apa yang kita sampaikan ini. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna